Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fauzi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP Muhammadiyah Sampit. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian konseling individual, kedua, tujuan konseling individual, dan yang ketiga adalah langkah-langkah dalam melakukan konseling individual. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada tingkat dasar dan menengah, konseling individual merupakan kegiatan terapi yang dilakukan secara perseorangan untuk membantu peserta didik atau konseli yang sedang mengalami masalah atau kepedulian tertentu yang bersifat pribadi. Dalam pelaksanaannya, peserta didik atau konseli dibantu oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan terbaik untuk mewujudkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Adapun tujuan dari konseling individual menurut Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling atau disingkat POPBK Sekolah Menengah Atas tahun 2016, tujuan konseling individual adalah memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Dalam melakukan konseling individual, kita harus memahami dan tahu langkah-langkah dalam melakukannya. Dalam melakukan konseling individual, ada 3 macam, yaitu melakukan konseling individual dengan konseli yang datang sendiri, konseling dengan konseli yang diundang, dan yang terakhir adalah e-konseling. Yang pertama adalah konseling dengan peserta didik atau konseli yang datang sendiri, yaitu yang pertama adalah pra-konseling, yaitu berhubungan dengan penataan ruang dan kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian yang kedua adalah proses konseling. Dalam proses konseling, seorang konselor membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan, dan menggunakan teknik konseling sesuai dengan teori yang dipilih baik secara tunggal maupun integratif. Kemudian mengakhiri proses konseling. Dan yang terakhir, pasca konseling, yaitu membuat laporan konseling dan berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik atau konseli, guru bimbingan dan konseling atau konselor akan melakukan monitoring dan mengevaluasi tindakan dan perilaku yang direncanakan peserta didik atau konseli. Kemudian yang kedua adalah konseling dengan konseli yang diundang, yaitu yang pertama adalah pra-konseling. Pada langkah ini, konselor mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik atau konseli secara komprehensif, yaitu potensi, masalah, dan latar belakang kondisi konseli. Kemudian menyusun RPL konseling, kemudian menata ruangan, dan kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian yang kedua adalah proses konseling. Dalam proses konseling, seorang konselor membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai dengan teori yang dipilih. Kemudian menutup proses konseling. Dan yang terakhir adalah pasca konseling, yaitu membuat laporan konseling dan berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik atau konseli, guru bimbingan dan konseling atau konselor akan melakukan monitoring dan mengevaluasi tindakan atau perilaku yang direncanakan peserta didik atau konseli. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah e-konseling, yaitu yang pertama adalah pra-konseling. Pada tahap ini, seorang konselor mendesain menu e-konseling dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peserta didik atau konseli. Kemudian yang kedua adalah proses konseling. Seorang konselor akan membangun relasi konseling kepada konselinya. Kemudian melaksanakan tahapan dengan menggunakan teknik konseling sesuai dengan teori yang baik dan tepat. Kemudian melakukan menutup proses konseling. Dan yang terakhir adalah pasca konseling, yaitu membuat laporan konseling dan berdasarkan kesepakatan peserta didik atau konseli melakukan tindak lanjut proses konseling. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.